Arini mengikuti dokter memasuki ruangan serba putih tempat di mana mantan ibu mertuanya berada. Di ruang bersekat hanya dengan kelambu itu dia melihat mantan ibu mertuanya terbaring lemah dengan selang yang menancap di beberapa bagian tubuhnya. Dokter mempersilahkan Arini mendekat. Ibu ini terkena hipertensi karena mungkin beban pikirannya. Beliau juga terlampau stres sehingga juga mengakibatkan asam lambungnya naik. Untung saja beliau cepat dibawa ke sini hingga masih bisa diselamatkan dan pembuluh darahnya tidak pecah. Pesan saya, jangan membicarakan hal yang dapat membuatnya stres dan memperburuk keadaannya. Ucap dokter panjang lebar menjelaskan kepada Arini. Iya dok, terima kasih telah menyelamatkan ibu saya. Sama-sama. Saya permisi. Silahkan dok. Lelaki berbaju putih itu pun keluar dengan diikuti oleh perawat yang sejak tadi setia menemaninya. Setelah mereka berlalu dari ruangan IGD, Arini pun mendekati Ibu Wira. Bu, bagaimana kabar ibu? Arini memegang tangan mantan ibu mertuanya, menatap wanita yang terbaring lemah tak berdaya di hadapannya. Mata Bu Farida berkaca-kaca diperlakukan Arini seperti itu. Memang Arini bukanlah anak kandungnya, tapi Bu Farida sangat menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Arini pun demikian, dibesarkan tanpa ibu membuatnya mendapatkan kasih sayang seorang ibu dari sosok Nyonya Farida. Sebagai mertua, wanita itu terlampau baik dan tak pernah menuntut Arini secara berlebihan di atas kemampuannya. Arini menciumi tangan ibu mertuanya, sesekali meletakkan tangan yang telah keriput itu di pipinya. Andai ini semua tak pernah terjadi, andai Wira tak pernah mengkhianatinya, mungkin dia akan tetap menjadi anak manjanya Nyonya Farida. Tidak siap rasanya jika belum genap 40 hari ditinggal papanya dan ibu mertuanya pun menyusul. Ibu sehat-sehat ya. Arini ada di sini untuk ibu. Wanita itu tak menjawab, tapi hanya memandangi Arini sangat lekat seperti tak mau mengalihkan wajah darinya. Perlahan tangan tuanya meraih alat bantu pernafasan yang ada di area wajahnya dan mencoba melepaskan. Arini mencoba mencegah tapi mantan ibu mertuanya tetap melakukan itu. Nak, maafkan ibu. Ibu gagal mendidik Wira hingga dia menyakitimu. Hingga waktu bisa diputar dan ibu tahu kejadiannya akan seperti ini, pasti ibu melarangmu menikahi Wira. Atau ibu disuruh memilih, ibu akan lebih memilihmu daripada anak seperti Wira. Arini tergugu mendengar ucapan ibunya sampai dia tak mampu menjawab apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menciumi tangan ibunya yang sekarang sudah basah dengan air matanya. Arini tak habis pikir mengapa mantan ibu mertuanya tetap memikirkan semua ini hingga sakit seperti ini. Maafkan ibu dan Wirayanak yang telah melukai hatimu. Ibu tidak salah dan saya sudah memaafkan Mas Wira. Biarlah ini menjadi kenangan, jalan yang memang harus kulewati sebelum aku menemukan kebahagiaan yang sejati. Nak, andai ibu pergi. Ibu mohon kamu harus bahagia, temukan kebahagiaanmu. Jika Wira masih menjadi bahagiamu terimalah dia kembali, ibu yakin dia sudah menyesal. Tapi jika kebahagiaanmu ada pada orang lain maka kejarlah. Jangan pedulikan Wira, yang terpenting adalah kebahagiaanmu dan cucu ibu. Iya bu, Arini janji Arini pasti akan bahagia. Ibu harus sembuh ya. Ibu harus lihat Arini bahagia. Iya nak, doakan ibu sehat ya. Pasti bu. Yang harus ibu lakukan adalah stop memikirkan ini. Stop memikirkan Arini dan Wira.
kami pasti akan mendapatkan kebahagiaan kami masing-masing. Ibu jangan khawatir. Yang perlu ibu lakukan adalah bahagia dan jaga kesehatan. Bahagiaku jika melihat kamu bahagia, nak. Pasti Bu, Arini pasti akan bahagia setelah ini. Arini tersenyum manis sekali seakan ingin menegaskan kalau dia sudah memaafkan Wira dan akan melanjutkan hidupnya dengan bahagia walau tanpa Wira. Mereka berdua masih melanjutkan mengobrol. Arini tidak tega jika harus meninggalkan mantan ibu mertuanya dalam keadaan seperti ini. Akhirnya Arini menunggu hingga wanita itu tertidur dan baru tega meninggalkan tempat itu. Sampai di luar, Afif, Wira dan Mirna masih setia menunggu. "Gimana keadaan ibu Mbak?" tanya Mirna kemudian. "Alhamdulillah ibu baik-baik saja, sekarang lagi tidur, kamu bisa masuk. Ingat jangan bebani ibu dengan masalah apapun," ucap Arini menasihati Mirna. "Iya Mbak, terima kasih ya. Nasihat itu juga harus MBK berikan kepada Mas Wira." Arini hanya tersenyum, baginya bukan kewajibannya lagi untuk menasehati mantan suaminya itu. "Ya sudah aku permisi dulu ya. Kasihan Zehan di rumah sendiri." "Tunggu Arini, apa ibu tak berpesan apapun kepadamu?" tanya Wira penasaran. Sebenarnya dia ingin sekali ibunya memohon agar Arini mau kembali kepadanya. Enggak Mas. Kami sudah membicarakannya baik-baik, ayo Fif, ajak Arini kepada Afif. Jawaban Arini yang menggantung membuat Wira bingung dan sekaligus kecewa, itu bisa juga diartikan kalau dia sudah tak punya harapan untuk kembali lagi dengan Arini. Arini dan Afif berjalan beriringan menuju tempat parkir di mana mobil mereka berada. Setelah sampai di mobil, seperti biasa Afif selalu membukakan pintu untuknya bahkan berinisiatif melindungi kepala Arini yang akan memasuki mobil. "Terima kasih," ucap Arini. Afif kemudian masuk mobil dan duduk di belakang kemudi. "Langsung pulang?" tanyanya. "Bisa antarkan aku ke taman tempat kita sering main dulu waktu kecil." "Taman? Oke, kita jemput Zehan dulu ya. Dia pasti senang kalau kita ajak ke sana," jawab Afif sembari memasang seat beltnya. "Oh tidak usah, kali ini aku hanya ingin berdua saja ke sana. Sekalian bernostalgia. Dulu papa sering mengajakku ke sana bermain bersama kamu. Aku hanya ingin mengenang saat-saat itu saja." "Oke kalau begitu. Oh iya memangnya tadi apa yang kamu bicarakan dengan ibunya Wira?" Afif menyalakan mobil dan mengemudikannya. "Nanti aku ceritakan di sana." "Baiklah, aku nggak akan memaksa," ucap Afif tersenyum dan pasrah akan permintaan Arini. Jarak antara rumah sakit dan taman yang akan mereka tuju tak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit saja. Hening, begitulah keadaan yang ada di dalam mobil. Jarang ada percakapan di antara mereka selain membicarakan Zehan. Canggung, itulah yang terjadi. Entah mengapa, Arini pun seperti sedang mempersiapkan diri untuk apa yang akan dia sampaikan nanti kepada Afif. Mobil pun sudah memasuki halaman parkir taman tujuan mereka. Taman rindang yang berada di sudut kota Surabaya dengan segala macam tumbuhan bunga yang ada di sana semakin mempercantik tempat itu. Sepertinya pemerintah setempat sangat bagus dalam melakukan perawatan dan pengelolaan untuk taman ini sehingga terlihat semakin cantik. Banyak juga permainan anak-anak yang ada di sana, di antaranya ada jungkat-jungkit, perosotan bahkan istana balon ada juga di sana. Andai saja aku mengajak Zehan ke sini, pasti anak itu akan senang sekali, pikir Afif. Afif memang bukan ayah biologis Zehan,
tapi rasa sayangnya kepada anak itu sudah seperti anaknya sendiri. Sangat tulus dan tanpa dibuat-buat. Afif membukakan pintu untuk Arini, lalu mereka berjalan beriringan menuju sebuah kursi panjang yang berada di bawah pohon rindang sehingga teriknya matahari siang kota Surabaya saat itu tak menyengat tubuh mereka. Tahu sendiri kan biasanya berapa derajat panas di kota itu saat siang. Tak lama mereka berjalan akhirnya sampai juga di bangku yang mereka tuju. Mereka pun bersama-sama duduk saling berdampingan. Sebelum ada pembicaraan mereka tenggelam akan pikiran mereka masing-masing hingga akhirnya salah satu di antara mereka memulai percakapan. Tempat ini sudah banyak berubah ya dari kita kecil dulu. Kini semakin bagus dan terawat. Ucap Arini memecahkan keheningan di antara mereka. Ya kamu benar, lalu apa yang ingin kamu lakukan di sini? Ingin mengenang masa lalu atau ingin yang lainnya? Bukankah kamu ingin tahu apa yang disampaikan Ibu Maswira kepadaku? Aku rasa tempat ini cocok untuk kita membicarakannya. Sepenting itukah sehingga harus butuh tempat khusus? Tanya Afif bingung. Ya, karena ini berhubungan dengan masa depanku. Oke, lalu apa yang disampaikan ibunya Wira? Arini menghela nafas panjang, mencoba tersenyum untuk memulai apa yang ingin dia katakan. Ibu ingin aku bahagia dan meraih kebahagiaanku sebelum beliau pergi, ucap Arini kemudian. Aku pun demikian. Ingin kamu bahagia kembali. Afif menimpali. Ibunya Mas Wira meminta aku memaafkan anaknya, beliau yakin kalau Mas Wira sudah berubah. Tapi jika aku punya kebahagiaan lain, beliau bilang aku harus meraihnya. Dia tak rela jika aku tersakiti lagi. Aku pun demikian Arini, aku tidak mau kamu tersakiti lagi. Oh iya. Lalu apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan semua itu? Agar aku tak tersakiti lagi. Afif terdiam, dia merasa pertanyaan Arini sangat susah untuk dijawabnya. Dia bingung harus menemukan jawaban apa. Aku akan melindungimu. Itulah kata yang keluar dari mulutnya Afif. Caranya? Akan kulakukan apapun asal kamu bahagia. Ah, dari kecil kamu memang seperti itu, Fif. Lalu mengapa kamu tak mencoba meraih kebahagiaanmu sendiri? Kebahagiaanku ada di tangan seseorang yang telah lama tak bisa kuraih, jawab Afif. Oh ya? Siapa dia? Arini menatap wajah Afif. Kamu ingin tahu siapa dia? Bersambung. Akankah Afif mau jujur dengan perasaannya terhadap Arini? Nantikan kelanjutannya. 3 bab terakhir guys.